Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Yang saya hormati teman-teman peserta kajian psikologi Islam dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini kita akan kaji tentang Islam sebagai agama psikoterapi. Kita tahu bahwa agama apapun itu menjadi sumber penenang, penentram kehidupan jiwa manusia. Sebagai buktinya adalah bahwa banyak orang-orang yang mau melakukan sesuatu dan ingin bahagia, tentram, sukses dalam berkarir dan sebagainya, dia tidak lupa dengan berdoa, bergantung kepada Sang Adi Kodrati yang diyakini itu bisa memberi ijabah terhadap doa-doa yang dilantunkan. Islam sendiri secara eksplisit menyampaikan di beberapa ayat Al-Quran seperti di surat Yunus, qad ja'akum mir rabbikum mau'idhatun wa syifaa'un lima fis sudurikum wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Begitu juga di surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa' wa rahmatul lil mu'minin, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa telah datang dari Tuhanmu berupa petunjuk, yakni agama, mau'idhatun itu, wasyifaun, dan obat penyembuh. Nah, agama ini kan pasti ada tuntunannya, yakni Al-Quran dan gitu. Nah, lima fisudur, bagi berbagai macam penyakit, khususnya penyakit yang ada di dalam dada-dada kalian. Dalam hari ini adalah penyakit jiwa mental. Dan bahwa menjadi petunjuk, warahmatan, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Begitu juga tadi telah kami turunkan Al-Quran itu menjadi penyembuh, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita tahu bahwa seiring dengan kompleksitas permasalahan yang ada sekarang, kita saksikan setiap hari banyak orang depresi, stres, galau, resah gelisah, dan kadang pelariannya adalah pada bunuh diri. Bagi sebagian orang bisa terentaskan dengan mereka mendekat pada Al-Quran. Disinilah agama berperan sebagai salah satu alternatif solusi penentram, penenang jiwa. Salah satunya nanti adalah lewat dzikiran. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Begitu juga bagaimana dengan membaca kitab suci Al-Quran. Maka manakala didengarkan atau dibacakan akan menjadi semakin iman, semakin tentram, kuat, kan begitu. Dan seterusnya, bagaimana kita lihat dari sejarah bahwa agama itu menjadi berbagai macam alternatif solusi, tidak hanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan keumatan, tetapi juga lewat para nabi, rasul, para wali, salafus soleh, orang-orang soleh yang mempunyai keistimewaan tertentu, oleh penduduk setempat diminta untuk membantu pengobatan. Obat itu bisa secara fisik, bisa juga secara maknawi, kan gitu. Fisik ya kaitannya dengan obat-obatan, maknawi ya kaitannya nanti dengan zikir, dosa, muhasabah, dengan ibadah-ibadah itu. Sebuah penelitian di Arab beberapa kali kasus membuktikan bahwa orang yang meyakini keberadaan Tuhan dan mereka taat di dalam keberagamaannya itu akan relatif lebih mudah sembuh daripada yang tidak punya keyakinan terhadap Tuhan. Orang yang bersandar melakukan ketaatan keibadahannya, kehidupannya akan lebih harmonis, lebih bahagia, tentram, itu yang menjadi tujuan hidup, daripada orang yang tidak berpegang kepada agama. Itulah kenapa agama disebut sebagai terapi. Max Weber, Jung sendiri juga menguatkan itu, bahwa hidup tanpa agama akan mengalami kegersangan, akan mengalami kegundahan. Dan salah satu terapi saat ini yang terkeren adalah melalui agama. Nah, harusnya bagaimana baik pengobatan secara medis dan juga pengobatan secara pendekatan agama itu dikolaborasikan melalui misalnya di rumah sakit. Anda bisa lihat sebelum operasi kan disarankan untuk berpuasa. Itu juga terapi agama. Bagaimana seharusnya seorang pasien klien itu
juga didampingi oleh seorang konseling Islami untuk diadakan misalnya pembimbingan cara pengobatan, penyembuhan, terapi treatment, terapi-terapi Islami. Dan juga Anda bisa lihat berbagai macam pendekatan terapi, ada ruqyah, ada juga istisqa wa tadawa, ta'limah, dengan tazkiyatun nafas, dengan dzikir, mujahadah, muhasabah dan sebagainya, yang itu semuanya adalah bersumber kepada ajaran agama. Begitu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, saya silakan. Monggo. Saya ini bertanya Pak, ini berhubungan dengan gangguan jiwa karena sesuai kan dengan psikologi. Bagaimana nih Pak kalau misalnya di sebuah rumah sakit jiwa kan pasti ada yang namanya gangguan jiwa itu kayak ODGJ. Nah itu penyembuhannya secara Islam dengan metode psikoterapi itu adakah cara-cara tertentu secara Islam? Biasanya kan secara psikologi gitu loh Pak, tatap muka, terus biasanya ditanyain atau menggunakan hipnotis. Bagaimana kalau secara Islam? Ya, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penyembuhan kita tadi di dalam Al-Quran surat Yunus dan Al-Isra itu justru lebih banyak kepada penyembuhan mental atau jiwa. Terkait dengan ODGJ tadi, Islam juga punya berbagai macam teori pendekatan terapi tersebut. Bagaimana dulu Umar bin Khattab yang sangat keras sehingga kolbun mayit, tetapi dengan doa dan akhirnya lewat tilawah Al-Quran tersentuh setelah mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran di Darul Arqam itu, Umar bin Khattab mendapat hidayah dan akhirnya masuk Islam. Kan begitu. Bagaimana Nabi Ayub yang sakit parah akhirnya dengan berdoa sembuh kembali. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang lepra, orang yang buta, kan begitu. Para wali songo dengan ilmu ketabibannya dan doa-doa dan seperti diikuti para kiai-kiai dengan kesedosennya, mereka akhirnya bisa mengobati. Nah, prosedur terapi Islami dalam agama ini pertama adalah bagaimana kita melakukan pendekatan kepada klien atau pasien ODGJ tadi dengan pengenalan apakah ini dia pasif atau aktif. Kalau pasif berarti kita yang harus proaktif, tapi kalau dia yang masih aktif berarti kita tinggal memberikan pengawalan pendampingan. Nah, terkait dengan tindakan setelah tahu tadi di ODGJ-nya klien kita pasif aktif bisa terentaskan atau tidak, terus kita ambil tindakan dengan melakukan terapi-terapi sesuai kebutuhan dia. Salah satunya adalah apakah bisa diruqyah. Kalau gangguan jiwanya itu karena faktor sihir, gangguan jin dan sebagainya, maka kita ruqyah dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa sesuai dengan anjuran Rasulullah, yakni ruqyah syar'iyah bukan syirkiyah lewat mantra atau jambi-jambi itu yang tidak diperkenankan. Bisa juga lewat zikir-zikir, lewat tilawatul Quran berulang kali, yang itu akhirnya terinternalisasi dan menjadi penenang jiwa. Sama halnya dengan obat-obat yang di dalam dokter psikiater itu dikasih obat depresan, antidepresan, akhirnya penenang, terus dia tidur, tidak dia menjadi tidak terkendali dan sebagainya. Tetapi bagusnya adalah secara medis dan non medis, yakni secara Islami itu digabungkan. Seperti kemarin ada salah satu yang terindikasi ODGJ itu dia tidak mengenai dirinya, keluarganya, teman-temannya, terus akhirnya saya kasih doa-doa lewat air putih diminumkan, terus dibawa ke medis, diberi obat, dan alhamdulillah akhirnya bisa normal meskipun perlu tahapan lebih lanjut. Normal itu tidak bisa 100%. Nah, yang namanya kambuh itu pasti ada, karena nanti bisa saja ada lecutan-lecutan atau petikan yang akhirnya bisa mengembalikan dia trauma kembali kepada yang bisa menstimulasi dia kambuh kembali, sehingga rutin minum obat, terus terapi treatment itu sifatnya adalah insidental. Nah, apapun itu beban permasalahan itu adalah bagaimana dia membangun soliditas iman. Kalau ditinggal pacar, cita-citanya nggak terkabul, gagal ujian dan sebagainya, himpitan ekonomi sebagainya, asal imannya bagus, solid, maka dia akan berdamai dengan dirinya lewat syukur, sabar, kan begitu.
Nah, lewat pemahaman agama itu sehingga semua adalah ujian. Kalau dia mampu dalam ujian itu, maka apa namanya, dia akan naik tingkat level. Nah, tinggal bagaimana membuat soliditas iman itu bagus. Terus selanjutnya, respon daripada keluarga terhadap si klien itu sangat penting. Bagaimana orang-orang di lingkungan sangat perhatian dan membantu daripada proses penyembuhan ini. Kalau dari rumah sakit sudah katakan 85% sembuh, tetapi di rumah terus dibiarin, terus nggak diopeni dan sebagainya, justru akan membangun kembali. Itulah kenapa orang-orang yang ter-ODGJ baru awal-awal terus justru malah dipasung, kucilkan, itu akan menjadi-jadi. Justru bagaimana mereka diajak, dilatih, ditreatment, diterapi, terus bersosialisasi, itu nanti akan sedikit demi sedikit terentaskan, meskipun perlu waktu yang relatif lama. Saya kira itu. Ada lagi untuk tahun ini kan beberapa ada yang viral nih menurut tentang apa? Tentang psikoterapi. Soal pasti Bapak tidak asing dengan namanya Samsudin, Pak. Nah, Samsudin. Nah, ya, itu kan dia menawarkan berbagai terapi, entah itu lewat lafal Al-Quran, entah itu dengan sebuah kayak minuman, bisa disitu diminum sama klien. Nah, bagaimana tanggapan Bapak jika psikoterapi Islam ini disalahgunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung? Tadi saya sampaikan seperti ruqyah itu ada dua macam, syariah dan syirkiyah. Ruqyah, pembacaan doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran itu kan syariat, ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Rasulullah juga membacakan Al-Fatihah untuk memberikan penyembuhan pada orang. Begitu juga saya biasanya lewat air putih, terus saya kasih doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan ruqyah mandiri, bagaimana membaca Al-Fatihah, Al Falaq, terus Al-Ikhlas, terus ayat kursi khususnya kaitannya dengan gangguan jin, sah-sah saja setelah itu ditiupkan pada bagian yang dirasa sakit. Justru setiap hari itu lebih baik, karena memang bertahap. Bagaimana dengan misalnya ada oknum yang dia memberikan penyembuhan lewat mantra-mantra, lewat jampi-jampi, lewat bantuan jin-jin, itu yang tidak boleh. Karena kalaupun nanti bisa menjadi sembuh, itu istidroj, dan semakin orang tersebut yang melakukan praktek terapi tidak secara syariat, semakin dia terperosok kepada kesyirikan, maka semakin jin setan itu semakin senang, semakin memberi bantuan semakin cepat. Sama halnya misalnya jenengan beli kompensasi pengorbanan apa, ya, maka dia akan semakin patuh pada sampean. Tapi kalau misalnya jauh, ya dia akan nanti agak lambat dan begitu. Nah, proses semua ada kompensasi, ada sesuatu yang harus dibayarkan. Maka yang benar adalah penyembuhan berdasarkan syar'i, yakni Al-Quran, Sunnah Nabi, ataupun yang dicontohkan oleh para Nabi Rasul. Itu yang lebih aman. Tauhid itu adalah segalanya. Begitu. Kita sebagai pasien, bagaimana sih Pak cara membedakan orang ini oknum yang tidak bertanggung jawab, kalau ini memang benar-benar besar. Kadang tuh gara-gara oknum tersebut kita malah nanti pasti sama aja, kayak menyepelekan orang yang berilmu, Pak. Jadi begini, di dalam proses terapi, bagi seorang terapis itu, satu, harus ada keyakinan penuh bahwa hanya Allah lah yang menyembuhkan. Itu semakin dekat, semakin takwa solih si terapis, maka akan semakin capable, kredibel, dan semakin cepat sembuhnya. Jadi penyembuhan itu tergantung dua, dari kapabilitas si terapis dan juga klien kaitannya dengan dia mau tidaknya misalnya di ruqyah, di terapis, atau tidak yakinnya dia terhadap pelaksanaan terapis itu. Jadi keyakinan itu akan berpengaruh signifikan terhadap proses sembuh tidaknya, lama tidak. Terus setelah berpasrah biasanya sholat, terus harus suci dalam dirinya, najis maupun hadas. Juga nanti di dalam proses, kalau
dia pasif ya kita kasih berbagai macam media yang itu juga misalnya air putih, terus nanti ditiupkan Fatihah atau ayat-ayat nggak masalah. Tetapi kalau mantra-mantra yang mantra-mantra itu berarti ya bacaan-bacaan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, itu kejawen atau menurut keyakinan, dan itu bisa disusuti oleh lewat bantuan jin atau setan. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Kalau sudah seperti itu, maka sebagai klien bisa memilih karena punya hak. Apakah selesai berhenti itu atau alih tangan kasus kepada yang lebih mumpuni, qualified kan begitu. Terus di semua terapi itu pasti ada tazkiyatun nafas. Apapun proses terapinya, tazkiyatun nafas itu pembersihan jiwa dari maksiat dosa. Semakin kita bersih, maka akan semakin nanti cepat sembuh. Intinya di situ. Sampean yang asalnya putus asanan, terus sampean tahu bahwa kita malatai asumir rohila, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Maka sampean memperdalam tentang ilmu tidak boleh putus asa itu akhirnya menjadi yakin, oh ini dilarang. Maka sampean ada khauf wa roja. Jangan terlalu khauf, jangan juga terlalu roja. Kalau khauf saja sampean tidak akan dinamis, tapi kalau roja pede tapi tidak ada khauf, maka sampean nanti akan kebablasan, kan begitu. Baik Pak, sebelum menutup boleh nggak Pak minta doanya untuk ketenangan jiwa atau bagi anak muda sekarang tuh kalau putus cinta itu terlalu apa ya Pak? Iya, iya. Ada beberapa doa yang itu bisa diamalkan oleh para generasi muda. Tergantung misalnya dia mau doa apa dulu. Kalau doa padang hati ya biasanya saya pakai Allahumma yaman wa fi'ul fika yaman wa fi'ul bahaya yaman bi syarri yaman fi takasir Allahumma akrim min dunil fahmi wa khudna lil wahmi barjun wa musallim wa rahmatul malaikatul muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu untuk padang hati kecerdasan bagi para pemuda, para mahasiswa sangat cocok. Saya mengamalkan itu sejak 5 tahun yang lalu. Sekarang usia saya sudah 44. Begitu juga dengan doa-doa yang diajarkan para nabi rasul di hadis-hadis sahih, itu bagaimana kita diberi ketenangan batin, dijauhkan dari rasa cemas, gundah, kan begitu. Sehingga kita misalnya kalau mau tidur diminta untuk qul a'udzu birabbinas dibaca Al-Ikhlas, kan begitu. Untuk pakir-pakir bahkan mau sholat pun juga baca qul a'udzu birabbinas. Begitu juga dengan baca Al-Quran dengan angan-angan yang maknane dengan pujian tombok ati ono limo warnane itu. Termasuk paling penting itu adalah sholawat. Saya sendiri setiap hari paling tidak 1000 sholawat. Sholawat itu meskipun secara jahar maupun sirri diniati apakah karena manusia atau tidak tetap berpahala. Dzikir itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan berzikir akan menjadikan diri kita tenang. Maka selalu usul dzikir secara jahar, pakai tasbih dulu, setelah itu tanpa terkooptasi itu nanti nafas nafsiyah. Setiap tarikan nafas ya kita berzikir, setiap hembusan nafas berzikir, dalam berdiri, berjalan, duduk, berbaring, keadaan apapun kita diminta selalu ingat berzikir pada Allah. Jangan sekali-kali kita tidak ingat sama Allah, karena maut akan menjemput kapan saja, di mana saja, dan alangkah berbahagia pada saat kita dijemput kalimat terakhir la ilaha illallah dalam bentuk berzikir. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat barokah. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Kita bisa sambung di kajian berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.